Selamat pagi Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bisa mulai langsung ya Bang Alfi. Nah, Bro, kenapa Pak? Pak Duduk? Bisa dimulai langsung ya. Oh, bisa langsung. Langsung aja kita mulai. Siap, siap. Oke. Baik. Oke. Di sini ada Rex Studio Zoom ya. Kemudian Akta Law, Ultimate, Neoclassical Legal, Linguistic, International Journal of Lingput, International Journal Linguistic of Sumatra and Malay, Psikologia, Journal of Sustainable Economic, kemudian Journal of Management Analytic and Solution. Oke. Ini untuk Rex Studios. Spellingnya apa nih Bu? Rex Studio Sam. Ini ya. Oke, baik. Sebelum mulai, saya izin penyampaian mungkin pengantar dulu Bapak Ibu. Eh, jadi kenalkan nama saya Dwi Fajar Saputra, atau Bapak Ibu bisa panggil saya Dudu, DU. Saya di sini ditugaskan juga oleh tim LIPI HKI untuk melakukan proses pendampingan dari sisi penyesuaian beberapa instrumen untuk kebutuhan peningkatan jurnal skala internasional. Dalam hal ini standarisasi yang ada di dalam DOAJ. Kemudian nanti juga kita akan bantu dari sisi pengembangan tampilan yang ada di dalam masing-masing OJS-nya. Nah, khusus untuk hari ini kita sudah jadwalkan kurang lebih ada 10 ya, 10 jurnal yang nantinya bisa kita diskusikan bersama Bapak Ibu. Kita harapkan juga waktunya tidak terlalu lama ya, karena ini berkaitan sama waktu mepet biasanya, berkaitan sama sholat Jumat dan lain sebagainya. Jadi kita efektifkan saja dari segi waktu. Nah, yang jelas di tahap awal kita sudah melakukan proses penyesuaian dari sisi penentuan apakah memang diperlukan adanya satu bentuk tindak lanjut yang cukup signifikan, dalam hal ini kategorinya mayor, atau mungkin masih bisa dilakukan beberapa saja sehingga nantinya Bapak Ibu diharapkan di bulan Juni ini sudah memiliki kesiapan yang lebih siap lagi untuk bisa diajukan ke dalam DOAJ. Kita harapkan kesepakatan dengan LIPI HKI itu ada di bulan Juli. Jadi di bulan Juli kita akan coba nantinya beberapa jurnal yang kategorinya sudah siap nanti bisa kita ajukan ke dalam DOAJ. Demikian mungkin sebagai pengantar. Di sini seperti yang tadi saya sampaikan, terjadwal ada 10 ya kurang lebih Bapak Ibu. Nah, dari sini yang pertama adalah Studio Sam ya. Nah, Iya Pak, Rest Studio Song, Pak Dwi. siap-siap Ibu Syarifah. Baik, ini hasil pemetaan dari kami Bapak Ibu yang ada di dalam layar. Kita sudah petakan semua ya dari jurnal-jurnal yang ada di USU. Kemudian ini berkaitan sama dari sini ya, ini status awalnya tinggal melakukan proses adjustment saja. Jadi pada dasarnya ada beberapa bagian saja yang memang belum tersedia. Nah, di sini ada keterangan author statement of originality. Nah, di sini ada satu dokumen pendukung yang memang diperlukan ya untuk bisa diperlukan karena ada beberapa bagian yang sepertinya
Sini sudah jelas kedudukannya. Ambil contoh misalnya dari sisi, nah ini, apakah ini pertandanya juga berkaitan sama copyright ataupun berkaitan sama license? Nah ini yang memang harus bisa dipastikan kembali ya sama tim dari RSLR berarti ya. Nah ini kan ada keterangan mengenai copyright dan juga license. Nah, ini ada keterangan the journal allow the author to hold copyright without restriction. Berarti kan di sini artikelnya itu ada di penulis ya. Jadi diberikan kewenangan untuk bisa tanpa melakukan proses apa ya semacam penyesuaian gitu dari segi publishing right-nya karena diberikan keleluasaan sejauh itu. Nah, posisi ini yang memang nantinya perlu dipastikan kembali adanya dokumen-dokumen pendukung. Nah, ini yang author statement of originality ini kami masih belum begitu jelas kedudukannya itu apa, karena memang yang kami lihat ada di sini kalau nggak salah di bagian submission ya. Submission. Jadi kayak mana ini? Nah ini di submission malah saya nggak nemu ini sekarang. Kemarin itu hasil pemeriksaan di awal, di bagian submission ada satu kebutuhan data dukung mengenai author statement of originality. Nah di sini yang memang kami masih memerlukan kepastian, keperluannya itu originalitasnya itu apakah nanti akan dimasukkan ke dalam satu prasyarat ataupun memang pemeriksaan setelah dilakukan turn it in ataupun similarity check. Nah ini yang nantinya perlu diperjelas kedudukan dari statement of originality-nya karena tidak ada kelanjutannya, tidak memastikan apakah memang diperlukan adanya dokumen pendukung atau hanya proses-proses yang biasa saya dilakukan. Nah, ini yang memang nanti perlu dipastikan kembali dengan tim dari RSLR ya, supaya bisa menjelaskan dan juga menerangkan. Nah, kalau solusinya, kalau menurut kami, dari author statement of originality ini bisa diperkuat dari segi prasyarat. Yang itu kan biasanya ada di bagian author guideline ya, ataupun yang berkaitan sama submission preparation checklist di sini. Nah ini kemarin itu ada satu kejelasannya, tapi sepertinya kami belum menemukan sekarang ini. Apakah sudah ada perubahan atau belum? Karena ada jeda kemarin ya dari proses pemetaan sampai ke proses sekarang diskusi bersama dengan tim pengelolanya. Itu ada waktu yang cukup lama ya. Nah ini mungkin Ibu bisa memastikan kembali saja adanya dokumen ini untuk bisa diperjelas. Karena hanya memberikan author statement of originality saja sewaktu kemarin gitu ya, tanpa harus ada kejelasan. Ini nanti bentuknya apa? Apakah harus ada bentuknya dokumen, kemudian harus diisi oleh penulis, kemudian dikirimkan bersamaan di dalam suplemen dari submission-nya atau seperti apa? Nah, menurut kami seperti itu, Ibu. Mungkin ada pertanyaan, Ibu? Iya Pak, mau nanya Pak Dudu terkait dengan contoh dokumen pendukung ini ada nggak ya Pak Dudu ya? Nah, itu dia, Bu. Karena emang agak-agak beda ya kalau yang Iya, di react. kalau ada contoh biar kita tinggal ikutin gitu Pak. Maksudnya statement of originality yang apa yang gimana kira-kira yang cocok untuk Rex Tillerson. Awal mulanya dapat dari mana, Ibu? Ini kita yang ikut ketika pelatihan juga sih Pak. Sebenarnya sebaiknya dimasukkan ini gitu.
Jadi itulah kami masukkan di dalam bagian perbagian ini, gitu. Nah ini nggak ada lagi soalnya. Mm-mm. Kemarin itu saya lihat ada kebutuhan Mm-mm. harus ada semacam ini author statement of originality. Tapi masalahnya nggak ada dokumennya, itu yang Oh, kami oke, oke, bingung. oke. Iya, iya, iya. Berarti nanti tinggal dimasukkan aja ya. Nanti tim saya lah ya, Iya, Pak, yang akan mungkin Ibu membuatkan bisa mungkin. betul. Nah, memang yang jelas diperjelas juga dari segi Mm-mm. originalitasnya itu, apakah di Ya. submission nanti bersamaan dengan suplemennya, Uh-uh. atau memang ya bisa langsung saja gitu ya, tanpa harus submission. Tapi Uh-uh. memang idealnya sih kalau dengan menyertakan bentuk seperti ini, di Uh-uh. bagian submissionnya juga harus ada Ibu. Jadinya menjadi semacam suplemen gitu di dalam Bisa nggak Pak? dokumen Misalnya yang dikirimkan. kayak ada checklist gitu, dibuat checklist of originality dari si penulis ini, apakah itu bisa pada waktu submission bahwa pernyataan bahwa memang apa yang dia tulis ini mempunyai originalitas. Apakah itu cukup? Kalau menurut saya ini bentuknya harus dokumen ya Bu Oh, ya, yang dokumen ya. biasanya. Oke. Jadi nanti ketika dilihat ada semacam draft template yang nanti bisa diberikan oleh pengelola, sehingga Mm-mm. nanti bisa digunakan sama penulis gitu Bu. Oke, dokumen itu pada waktu submission atau pada waktu mau publish, Pak? Biasanya kalau saya mengikuti ini pada waktu mau publish itu selalu diminta dokumen Nah kan originality. makanya kan tadi sempat saya Heeh. singgung Bu, Iya, masanya kan masa berlakunya kan belum jelas nih, apakah di iya, submission preparation checklist, heeh. atau di copy editor, Iya, atau di ketika bagian persiapan mau production. Nah, heeh. itu yang memang harus bisa diperjelas lagi, Bu. Oke, oke, Jadi oke. saran kami ya ditentukan saja. Ditentukan ya, Kalau boleh di yang awal atau di best akhir gitu practice-nya ya. sih, betul, best practice-nya Mm-mm. sih biasanya kalau author statement of originality ada Mm-mm. di submission biasanya ya. Oh, di Jadi submission ya. mereka memastikan kembali tidak ada yang memang publikasi yang dilakukan dengan artikel yang sama, Oh, gitu. ataupun memang sedang proses, ya kan Mm-mm. seperti itu. Jadi ya kedudukannya setahu Mm-mm. saya sih seperti itu. Jadi memang bisa saja di bagian submission preparation checklist-nya. Cuma memang ditambah lagi belum ada draft, belum ada template, jadinya Oke, oke, nggak oke. jelas gitu kedudukannya. Iya, iya, iya. Nanti tim saya ada Kalau di denger ini DOAJ, dibuatnya. iya baik Ibu. Kalau di DOAJ ini berkaitan sama copyright dan juga license. Ada salah satu bagian yang nantinya memang harus ada transparansi di sana. Bentuk transparansinya yaitu seperti ini, adanya kejelasan. Tapi kalau misalnya tidak ada, ya dihapus saja. Sesederhana itu sebenarnya Ibu. Oh, gitu. Oke, oke. Berarti kejelasannya. Iya, kemudian ini medium maksudnya apa ya, Pak Dudu ya? Medium Yang itu mana Ibu? bagaimana? Kan ada priority medium. Medium itu maksudnya Oh, itu apa prioritas. ya? Ini Eh, kategorinya tidak mayor Ibu. Kalau yang oh, mayor dia kategori yang height ini. mayor perbaikan ya, Pak? Maksudnya, Betul, ini kayak oh gini Bu. Ini kan perbaikan. adjustment. Oke, Adjustment berarti kan pada dasarnya iya, standar yang lain itu sudah ada. iya. Tapi tinggal copyright dan license. Kenapa dia kategorinya itu high ataupun mayor? Karena di DOAJ ini sangat dilihat copyright dan license. Jadi kita kategorikan dia mayor. Tapi kalau ibu ini kan hanya medium, hanya tinggal ada kejelasan aja dari apa yang tadi saya sampaikan. Kalau sudah, ya pasti nanti bisa kategorinya eligible gitu, Bu. Oke, berarti kalau sudah dimasukkan, misalnya apakah nanti kami jadi memasukkan adjustment originality atau nanti kami take over atau kami tarik, Betul. nggak perlu lagi untuk ini ya memasukkan pernyataan itu ya Pak ya? Iya, Oh, kedudukannya itu aja, Ibu. oke ya. Dan ini berarti udah lumayan lah ya Pak. Udah, kalau kami lihat sih udah. Paling nanti dari segi ini kami juga izin sebelumnya kan Oke, mungkin berlaku ya. juga untuk Bapak Ibu yang lain. Mohon Heeh, perhatiannya. Nah, ini yang di bagian atas iya. ini kan sudah ada ya. Nah, tapi di bagian sidebar ini juga kami buatkan. Heeh, Karena seperti yang tadi di pengantar, kami juga melakukan proses iya. pengembangan dari segi tampilan.
Iya. Nah, kalau misalnya memang mau menggunakan yang sidebar, nanti yang bagian menu-menu ini, submenu di bagian atas ini akan kita ganti. Jadi Oh, kita boleh-boleh, Pak. hapus ataupun kita disable, kemudian nanti akan ada bagian yang sebelah kanan seperti ini. Seperti Iya, itu, Ibu, iya boleh, supaya iya. tidak duplikasi. Iya, mohon bantuannya untuk memperbaiki ini ya Pak ya, karena Siap, memang siap, ini Ibu. kan keterbatasan SDM kami kan, karena yang ininya kan, yang ahli-ahli teknologi pasti agak kurang ya Pak, terus terang. Jadi, Iya, baik. mungkin mohon bantuannya ya Pak ya untuk Baik, memperbaiki Bu sistemnya biar Syarifah. biar layak lah dilihat orang tuh, orang Iya, tertarik gitu Pak, iya. untuk Ini juga memasukkan. memang kerjasama sama LIPI HKI, jadi kita Iya, pantau kurang lebih 2 bulan ini kita coba efektifkan, Ibu. Oke, terima kasih banyak Pak Dudu. Sama-sama, Ibu. Ada pertanyaan lagi, Ibu, dari Rex Studio Zoom? Ineke ada yang mau ditanya Ineke? Tunggu ya Pak, ada tim saya di Ya, sini. baik. Ada mungkin yang mau ditanya Ineke yang perlu dipastikan lagi? Silakan Ineke. Oke, terima kasih Bu. Izin Pak Dudu, terkait Iya, dokumen dokumen pendukung tadi itu kayak dibuat disertai surat pernyataan atau turun gitu ya Pak maksudnya. Kalau misalnya gimana, ditambahin Bu? untuk memperkuat yang author of originality-nya tadi, Hmm. nah itu kalau misalnya tetap dimasukkan lagi ke Pak misalnya gitu kan. Nah itu tuh dibuat kayak semacam surat pernyataan bahwa yang Bapak jelaskan tadi kan kayak belum Betul, Ibu. dalam proses dan kayak ditambahin juga Betul. kayak cek hasil Betul. cek. Jadi ada tambahan suplemen dokumen yang harus disiapkan oleh pengelola, harus penulis gitu. Dokumen Ketika pernyataan aja memang kan mau, Pak Dudu? iya betul, Ibu, Oke, dokumen pernyataan. pernyataan saja. Kalau memang artikel tersebut, ya biasanya kan 2 hal ya. Yang pertama, belum dipublikasikan. Yang kedua, tidak termasuk ke dalam proses atau tidak sedang diproses seperti itu. Oke, oke, oke. Iya, kadang kan dikhawatirkan mungkin dia memasukkan tulisan bukan di satu jurnal ini aja kan Pak Dudu. Bisa Betul, aja karena kadang kan ini nyoba-nyoba di satu jurnal dimasukkan di jurnal lain, rupa-rupanya dua-dua ya, keluar, ini akan jadi masalah takutnya kan. ya betul, Bu. Siapa tulisan yang originalnya yang mana gitu. Ya baik juga sih ada pernyataan itu. Jadi dari pihak pengelola kan bisa ada statement yang bisa menguatkan terkait Iya, dengan betul, Bu Syarifah. originalitas ya. Oke, nanti Siap, ditambahkan siap. aja Ineke ya. Ini si Nah, Ineke nih ya. iya Bu, izin lagi Pak, kalau misalnya Yap, di silakan. pernyataan tadi dibentuk dalam bentuk yang Bu Syarifah jelas tadi waktu submission, jadi kayak dibuat centang kalau misalnya mereka itu, kita nggak perlu buat upload dokumen pendukung dalam bentuk file gitu Pak, tapi kayak misal surat kayak pernyataan aja gitu, tapi dicentang gitu Pak. Jadi kalau misalnya mereka nggak centang, jadi nggak bisa untuk lanjut untuk submission gitu Pak. Itu gimana? Bisa nggak seperti itu? Pernyataan Kejelasannya, online mungkin Pak Dudu. Misalnya udah kita buat, kejelasannya harus ada di sini juga, Bu. ya dituliskan kan. Jadi mereka tinggal mengklik setuju, kan seperti surat elektronik lah Pak Dudu, kan disiapkan Iya, misalnya betul. surat elektronik. Jadi kan mereka kalau untuk submit lagi itu kan rasanya buang-buang waktu ya Pak Dudu. Semua kan udah pada Yap, by yap. elektronik kan. Yap. Jadi Di sini bisa, biar Bu, bisa disampaikan ya. saja. Iya, bisa. Oke, Yang berarti ada jelas bagian harus untuk ada kejelasan di sini mengenai dokumen tadi ataupun step tadi yang memang implikasinya ke penulis itu harus jelas. Mengirimkan dokumen kah, melakukan proses klik kah, atau seperti apa. Karena Oke. yang sebelumnya kami lihat itu jadi satu macam prosedural, tapi belum jelas proses bisnisnya seperti apa gitu, Ibu. Oh gitu, karena nggak ada SOP-nya lah istilahnya Pak Dudu ya. Betul, kelanjutannya apa SOP-nya yang ya. memang harus bisa disiapkan. Ada ketentuan umum tapi lanjutan dari ketentuan itu yang belum ditemukan di sini ya Pak Dudu ya. Betul, Oke, seperti itu, oke. Ibu. Oke, ngerti saya Pak Dudu. Terima kasih Pak Dudu. Bisa dipahami ya, Bu ya? Iya, Oke, bisa. sama-sama. Baik, yang berikutnya akta law. Akta. Nih, akta. Akta law juga ini hampir sama seperti yang tadi. Di sini menggunakannya sebagai jurnal ya. Jadi untuk artikel yang memang diterbitkan copyright-nya ada di jurnal. Nah, tapi memang tidak disertakan untuk copyright transfer form-nya. Nah, biasanya memang diperlukan untuk itu. Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Kalau yang
copyrightnya ada di jurnal. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di JPM, kemudian di bagian sini, di bagian submission. Nah, kemudian di sini copyright transfer form. Nah, ini dia. Jadi, ini saja yang nanti bisa dilakukan. Ada yang dari akte law, Bapak Ibu? Iya Pak, kami hadir Pak. Siap, Ibu. Jadi, kekurangannya hanya ini, Bu, berkaitan sama prosedural kembali yang kurang begitu, tertulis gitulah ya. Nah, yang jelas, dari sisi sini, copyright and license, nah ini kan jelas ya, author will publish, agree, retain copyright. Nah, ini kan grant to the journal kan. Jadinya copyright itu ada di jurnal. Nah, konsekuensi dari itu harus bisa menyertakan satu dokumen yang seperti halnya ini untuk bisa memastikan kalau si penulis itu memang menyetujui belong the publisher with the author knowledge, have full publication right. Jadi hanya satu instrumen saja berkaitan sama publikasi. Jadi kalau misalnya berkaitan sama konten, berkaitan sama hal-hal yang lebih mendalam, nah itu di luar dari kebutuhan penerbitannya. Nah itu yang memang nantinya bisa disertakan di dalam akte law journal ini, Ibu. Jadi hanya pengurangannya itu saja nih, yang di bagian copyright transfer form. Izin Pak, Lebihnya, harus silakan Bu. ya Pak ya? Harus. Gimana Ibu? Jadi kalau untuk form ini sendiri, jadi harus bisa publish gitu. Maksudnya dia harus bisa diakses oleh siapapun untuk bisa Iya, seperti halnya ini Bu. Jadi dibuat di drive saja atau dengan Dropbox seperti ini. Jadi nanti bisa di-download. Oke. Jadi kalau saya boleh identify ya, berarti maksudnya pertama form ini harus accessible buat calon penulis. Kemudian Yes. ketika mereka nanti isi ini buat tinggal kami sendiri, maksudnya buat kami simpan gitu Pak. Betul. Jadi nanti ini harus disertakan di bagian copyright sini bisa, kemudian dikasih linknya, sehingga nanti mudah diakses sama penulis ya Bu ya. Nah kemudian bisa juga dijadikan semacam seperti halnya ini, ditambahkan di bagian submission preparation checklist, sehingga ketika memang sudah dikirimkan bersamaan sama draft dari artikel, itu sudah dikirimkan juga Bu untuk copyright transfer form-nya. Oke. Izin Pak, satu sedikit. Ibu. Jadi kalau kita kan sebenarnya ini baru mau masuk terbitan keempat nih Pak, udah jalan 1, 2, dan 3, terbitan 3 kali gitu. Untuk perlu surut nggak Pak ya? Jadi yang sudah terbit kita mintakan kopi form Oh ini. nggak perlu Bu, nggak apa-apa lah kalau untuk itu. Karena yang dilihat sama DOAJ kan tidak masuk ke dalam dashboard Bu, tapi yang nantinya di sifatnya itu yang terkini saja. Nah posisi sekarang di sini kan belum jelas kedudukannya nih, tidak ada data dukungnya. Nah data dukungnya ditambah aja, kemudian diupayakan itu accessible gitu Bu. Oke, form tadi ya Pak ya, accessible ya. Betul, seperti ini. Jadi bisa di-download langsung kayak gitu Bu. Berarti ini boleh kami replikasi atau harus bikin sendiri ya Pak? Silakan aja Bu kalau mau replikasi. Yang Boleh, jelas Pak, Boleh ya Pak? boleh silakan. Cuma kalau yang tadi untuk yang Rex itu ya, itu beda ya Bu ya, karena ini author statement of originality. Ya. Kalau ini copyright transfer form. Copyright. Jadi beda. Jadi masalah aksesibilitasnya sama, tapi itemnya Betul. beda ya. Isinya Betul. beda ya Pak. Oke. Betul, Ibu Syarifah tadi sebenarnya mudah ya tinggal melakukan proses centang. Nah kalau ini memang harus menyertakan satu bentuk, karena berkaitan sama copyright, jadi harus terlampir dengan bentuk dokumen seperti ini Ibu. Oh kalau saya cukup centang aja Pak Dudu, nggak perlu. Centang sih memungkinkan dengan ya? dia, karena kalau ini kan harus ada statement seperti ini Bu.
full Heeh. publication right of the manuscript, dan ada bukti yang nanti bisa kita pegang sebagai pengelola jurnal. Oh, karena ini mau mengalihkan hak kepada pengelola Iya, jurnal dari si penulis. Kalau saya kan hak itu tetap betul, berada pada penulis, hak copyright-nya, betul, betul ya? betul. Oh, Karena oke, ibu oke, kan oke. copyrightnya ada di Jadi penulis. penulis, ya, oke. Betul. Nah, kalau yang akta law ini ada di jurnal, jadi harus benar-benar tidak tersirat gitu ya, tapi harus tersurat gitu, Bu. Ya, oke. Cukup jelas ya, Bu. Ini saja, selebihnya nanti mohon dibantu. Ini sudah kami setting juga. Makasih Kemudian banyak, Pak. dari sini ada beberapa yang memang belum. Nah, kemungkinan besar kalau ini hanya sedikit ini, nanti bisa langsung kita sesuaikan saja poin-poin yang ini belum tersedia, bisa kita plot langsung di sini. Intinya tidak ada yang sifatnya duplikasi. Ya. Gitu, Ibu. Pak izin, jadi kami yang untuk terbitan, berarti udah bisa lah kami terapkan ini buat yang terbitan terbaru ini Pak ya, buat bulan Juni ini ya. Ini kan kami Oh, udah naik 1 nih Pak, jadi nggak apa-apa ya kita istilahnya, karena masih di bulan Juni nggak apa-apa ya Pak ya, statementnya, copyright transfer statementnya kami mulai dari di edisi ini gitu Pak. boleh, Bu. Oke. Yang penting ya itu tadi harus ada kejelasan ketika memang kita mengajukan. Nah, posisi Ibu kan sekarang nggak ada kejelasan ketika memang mau mengajukan. Mm-mm. Jadi harus bisa ditambah. Jadi itu harus di awal ya Pak ya, Ke- bukan di akhir ya Pak? Kalau Ibu nggak mau repot, bisa di awal. Tapi kalau misalnya Ibu mau menyertakan juga, bisa ditambahkan di bagian sebelum production. Oh, Tapi harus tersampaikan di salah satu klausul yang nantinya harus dilalui sama penulis. oh, oke, oke. Jadi Pak, kalau ini kita yang untuk terbitan yang saat ini sudah mulai proses, saran Bapak gimana ya Pak? Tidak masalah, Bu. Bisa dikirimkan lagi aja. Kan masih dalam proses ya. Ya, jadi secara manual juga Kalau nggak ada masih masalah ya dalam Pak? proses, menurut saya bisa dikirimkan. Gimana, Jadi Ibu? secara manual nggak apa-apa ya Pak ya? Jadi misalnya nanti kan kita dapat kontak numbernya si penulis kan gitu. Jadi kita tetap secara Yes, manual, email kah, via WhatsApp nggak kah gitu. apa-apa. Nggak apa-apa ya? Iya, Anda masalah, Bu. Yang penting itu memang tertulis di bagian OJS, upayakan di OJS-nya juga bisa gitu, Bu. Iya, baik. Apalagi ya? Saya tadi kok mau nanya lupa. Ya, ya. Monggo, Baik. Bu. Selain itu ada lagi nggak Pak ya saran-saran buat kami Pak? Kalau untuk yang berkaitan sama DOAJ, itu saja, Bu. Selebihnya menurut kami sudah clear. Tapi Ya. mungkin saya coba tambahkan, pastikan lagi ada beberapa aspek yang biasanya kan di luar dari kami hanya melakukan proses review di 2024 ini, Bapak Ibu. Kemudian dipastikan lagi di tahun-tahun yang sebelumnya, misalnya ada aspek-aspek yang berkaitan sama perubahan dari segi copyright-nya. Dulu itu masih menggunakan autor, ada keterangan copyright, dan juga ada nama autor. Nah, itu kan indikasinya adalah copyright-nya ada di autor. Nah, kalau misalnya sekarang tiba-tiba menjadi yang jurnal, upayakan ada jurnal history untuk bisa menjembatani informasi tersebut. Jelaskan di bagian konten dari jurnal history. Nah, kemudian yang agak ribet juga kalau berkaitan sama endogeni, Bapak Ibu. Endogeni di sini adalah kalau Bapak Ibu memang sudah melakukan proses publikasi yang memang yang mempublikasikan itu adalah tim dari editor. Nah, dan itu kategorinya tidak proporsional. Misalnya dalam satu nomor ada 3, dalam satu nomor ada bahkan ada 5, sedangkan yang dipublikasikan setiap nomor ada 7 misalnya kayak gitu. Nah, itu kan ada bagian-bagian yang terkategori khawatirnya ya, itu kurang adanya apa ya, konflik of interest gitu ya, bisa meminimalisir konflik of interest. Nah, itu yang nanti perlu juga buat dipastikan kembali. Kenapa memang itu akan berdampak? Karena memang dari segi DOAJ itu sangat concern sama standarisasi yang memang sudah mereka pegang teguh ya. Nah, upayakan dengan bagian-bagian seperti itu, kalau dulu memang sudah dilakukan,
ya diupayakan di 2024 itu tidak terjadi lagi Bapak Ibu. Pak Dwi, Mungkin satu lagi, tambahan. Pak Dwi, Yap. mau nanya terkait dengan kan Restudiosum ini sudah submit untuk akreditasi yang di Arjuna di ini untuk yang akreditasi Sintat, tapi kan masih Baik. menunggu. Apakah bisa juga langsung diajukan DOAJ ya kalau memang sudah dilengkapin misalnya Oh statement? bisa Ibu, Bisa ya? bisa, Berarti bisa. sudah tahap itu udah Dengan masuk ya? catatan baik. Dengan catatan seperti tadi ada beberapa yang memang perlu dicek kembali dari sisi tim editornya supaya bisa lebih kuat nanti ketika mau mengajukan ke DOAJ gitu Bu. Oke, nanti mengajukan ke DOAJ nanti ada pendampingan lagi Pak Dudu. Boleh Ibu, silakan Ibu. Nanti dengan Boleh ya, lead Pak Dudu. di PHKI sama Iya, kami nanti. juga silakan. Oke, nanti saya hubungin di PHKI ya. Makasih Pak Dudu. Siap, siap. Sama-sama Ibu. Oke, akta sudah, react sudah. Nah, kemudian Makasih ya, Pak. iya Ibu sama-sama. Kemudian sama Ultimate Journal of Legal Studies. Hadir Pak, saya. Iya Ibu. Journal of Legal Studies. Nah, ini kita hold dulu ini Bu. Coba saya lihat dulu ya perkembangan. Saya takutnya udah di take over sama tim. Nah, ini dia. Jadi yang sebelumnya ini Bu catatannya, konsistensi penerbitan belum mencukupi. Ada beberapa artikel yang ketika kita cek itu belum terbit ya nomornya, kan harusnya minimal 5. Posisi sekarang apakah sudah ada perbaikan Ibu? Sedang dalam perbaikan Pak. Sedang dalam perbaikan ya? Iya. Pokoknya upayakan, misalnya seperti ini kan sudah 5, nah ini sudah bagus Ibu. Nah yang kemarin itu kami lihat banyak yang masih belum diterbitkan. Karena kan ini jurnal baru ya, jadi ini kan seperti ini yang volume 1 nomor 1. Ini sudah ada 5. Nah yang ini sudah ada 5 juga yang kontemporer ini ya tadi. Nah kemudian ya harus ditambah karena sekarang sudah mau mendekati Juli dan ini kategorinya kan dalam 1 tahun ada 2 ya. Jadi menurut saya perlu disegerakan buat yang volume 2 nomor 1. Nah posisi seperti ini sudah bisa diterima oleh DOAJ dengan mengajukan prasyarat karena sudah terbit dalam 1 tahun. Nah ini kan sudah terbit dalam 1 tahun dengan memiliki masing-masing nomor itu ada 5 artikel ya. Jadi ya nanti ya bisa diajukan kembali gitu ya. Nah yang jelas seperti hal yang tadi Ibu ada beberapa sub menu yang memang sudah ditambahkan di bagian atas. Tapi kita coba sesuaikan dari segi interface-nya agar bisa lebih menarik dengan menyertakan sidebar ya yang ada di sebelah kanan ini. Nah, nanti mohon bisa dikonsultasikan dengan tim dari editornya apakah memang mau menggunakan yang bagian submenu seperti atas ataupun mau di bagian sisi kanan seperti ini. Jadi nanti ketika sudah clear nanti kita tinggal sesuaikan. Apakah ini akan dihapus, ini bisa kita hapus. Apakah tetap menggunakan ini, ya akan muncul seperti ini. Tapi sebaliknya kalau ini memang tidak digunakan, maka ini yang akan kita munculkan. Seperti itu Ibu. Cukup jelas Ibu? Iya cukup Pak. Ya karena jurnal baru ya Bu ya, jadi bisa dilanjutkan saja dan juga disegerakan untuk nomor yang 2024. Karena kalau posisinya mengajukan sekarang dan sudah mendekati Juli, jadi saran saya juga harus bisa tepat waktu untuk yang Juni, baru kita ajukan. Upayakan kalau kondisinya masih seperti sekarang, yang terakhir datanya adalah nomor 2, 2023, nah itu agak sulit nanti Bu untuk kita ajukan. Jelas ya Bu? Iya jelas Pak. Baik, terima kasih Ibu.
Nah, berikutnya yang ini Bapak Ibu untuk neoclassic legal. Neoclassic legal di sini, ini pastikan keterlibatan aktivitas editor berjalan, perlu dicek keabsahannya karena banyak ini copyright transfer form juga belum disediakan. Nah, contohnya seperti ini Bapak Ibu di bagian editor. Nah, ini banyak sekali yang terlibat. Ini takutnya malah menjadi satu bagian nantinya ya untuk dijadikan bahan untuk komunikasi ke masing-masing SDM yang ada di dalam daftar. Misalnya ini, yang perlu dipastikan kembali tidak adanya proses komunikasi di awal dan juga melibatkan dan juga mencatat ya di bagian OJS-nya. Nah, hati-hati kalau kondisinya seperti itu, Bapak Ibu. Upayakan memang sudah ada komunikasi dan memang jelas mereka bersedia ya untuk diajukan sebagai editor dan juga reviewer. Kemudian itu yang pertama. Dan yang berikutnya di bagian copyright transfer form-nya ini, khusus yang di copyright. Nah, ini kan jelas ya ada di jurnal, tapi sama seperti yang tadi, ini belum menyertakan adanya copyright transfer form. Jadi menurut kami diperlukan seperti hal yang ini, dan di setting penempatannya mau di mana, atau bagian di submission atau apa gitu ya. Nah, di poin-poin ini yang memang nantinya perlu dipastikan kembali sudah terlaksana dengan baik setiap proses bisnis dan juga informasi yang ada di bagian OJS-nya. Cukup jelas, Bapak Ibu dari Neoclassical Legal, atau ada yang mau ditanyakan, silakan. Jelas, Pak. Baik. Nah, yang jelas kalau untuk yang editorial team, idealnya itu disesuaikan dari total artikel yang diterbitkan ya Bu. Nah, misalnya seperti ini, di bagian current. Current itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Cuma reviewernya banyak sekali ini. Ini reviewernya banyak. Apakah memang semuanya ini bertugas atau tersampaikan gitu ya dari setiap perannya? Begitupun editorial. Jadi ya nantinya ketika menerima memang hanya 6, ya kita bisa mengkalkulasikan saja, disesuaikan sama peer review prosesnya. Apakah di dalam peer review prosesnya itu juga memerlukan SDM yang banyak, atau ya intinya sih kita proporsionalkan gitu Bapak Ibu, agar tidak terlalu terlihat adanya penyediaan supply dari editorial team dan juga reviewer yang besar, dan juga penyetaraan dari segi artikel yang diterima. Jadi dipertimbangkan kembali dengan menyertakan sebanyak ini dari editorial dan juga reviewer. Cukup jelas, Ibu? Cukup jelas, Pak. Terima kasih, Pak. Baik Ibu. Terima kasih kembali. Kemudian linguistik ya. Pak, izin Pak, mau nanya sedikit soal yang barusan Bapak sampaikan ke neoclassical, boleh Pak? Silakan Ibu Deta. Iya Pak, jadi kan kita kan juga kebetulan kan yang di list editor dan di list reviewer kami kan belum kami update nih Pak ya, karena kemarin masih menunggu SK dulu nih dari LIPI HKI yang alhamdulillah udah kami barusan terima juga gitu. Nah jadi kami juga agak bingung ya Pak ya, kalau misalnya kami kan kebetulan reviewer kami juga banyak nih Pak di list terbaru. Nah karena dalam prakteknya tuh kadang-kadang reviewernya misalnya ini ya, maksudnya kita kan misalnya menugaskan, ternyata yang bersangkutan nggak bisa gitu, menolak gitu, ya kan misalnya. Jadi akhirnya kita pasang strategi, kita menambah reviewer agak banyak gitu Pak, gitu karena justru khawatirnya kalau misalnya tidak dimasukkan gitu ya, ternyata nanti ada kebutuhan review, ya kan,
dan kita kekurangan resource, takutnya nambah masalah baru. Itu gimana ya Pak ya? Karena kan kita kan nggak bisa menebak gitu ya Pak. Nanti tiba-tiba reviewer yang kita misalnya bikin lebih compact gitu ya, lebih limitatif gitu. Tapi ternyata mereka nggak selalu ready atau ya selalu bisa gitu di setiap kali kita minta gitu. Nah akhirnya baru-baru ini juga strateginya kami nambah lagi reviewernya Pak. Kami tambah dengan catatan ya harapannya mereka semua tetap akan diberdayakan walaupun tidak di setiap edisi gitu Pak. Itu kira-kira Baik, gimana? Ibu. Baik, yang pertama perlu dipastikan kembali peer review-nya memang juga mengakomodir ya, proses peer review juga mengakomodir hal tersebut dalam arti kapasitas dan juga penentuan ya dari segi kompetensinya dan juga berkaitan sama apa tuh namanya kuantitasnya gitu ya. Misalnya dalam satu artikel, Ibu kan estimasi kalau misalnya yang berkaitan sama double blind, mungkin bisa minimal kan 2. Nah dari sana, nanti apakah disesuaikan sama jumlah yang posisi sekarang, dan juga kompetensinya dari sisi reviewer yang memang bertugas sekarang. Ya upayakan dari segi kuantitasnya juga sudah tersedia dengan baik, kualitasnya juga dari segi kompetensinya itu Ibu. Jadi jangan serta-merta kita ngambil yang memang ketika dilihat dari segi kompetensinya agak jauh gitu ya dari sisi artikel yang memang akan didistribusikan ke beliau. Nah itu poin pertama. Kemudian poin yang kedua, ini berkaitan biasanya sama bentuk transparansi Bu. Jadi transparansi di sini makanya saya wanti-wanti itu banyak yang hanya mencatut saja, tidak ada satu bentuk izin ya ke reviewer ataupun editor tersebut, karena biasanya hanya mau bypass saja gitu untuk kebutuhan akreditasi yang memang kita lihat, oh publikasinya dalam 3 tahun terakhir ini tinggi, makanya kita coba bypass. Nah posisi itu tidak diinginkan oleh DOAJ. DOAJ harus bisa berlaku seperti halnya profesional lainnya gitu ya. Jadi ada izin, sudah berkomunikasi dengan baik, dan juga kejelasan dari segi kontribusi setiap editor dan juga reviewer itu juga benar-benar terlihat. Nah itu yang memang nantinya perlu dilihat di aspek transparansinya. Jadi minimal Ibu bisa melihat kebutuhan-kebutuhan ya 2 itu saja tadi ya Bu ya. Kalau misalnya salah satunya agak sulit, misalnya kita agak sulit kalau misalnya yang di poin 1, ya yang penting poin 1 Ibu bisa tidak mengakomodir secara keseluruhan, tapi Ibu sudah izin, Ibu sudah bisa memastikan yang bersangkutan memang mau berkontribusi gitu ya, walaupun efeknya ada banyak penambahan di bagian daftar, baik editor dan juga reviewer. Nah posisi seperti itu Ibu nanti bisa pertahankan. Tinggal dari sisi ketika memang diminta oleh pihak DOAJ misalnya, ada pertanyaan-pertanyaan yang memang mendasar nanti ketika ditanyakan ya Ibu bisa memberikan bukti-buktinya. Oh ini tetap bekerja kok. Oh ini ada bukti-buktinya, emailnya juga bukan email abal-abal ya yang hanya melakukan proses pencatutan, tapi juga emailnya official dari masing-masing si yang memang ditugaskan gitu ya, baik reviewer dan juga editor. Seperti itu Ibu. Kalau screenshot WhatsApp bisa Pak ya? Boleh, yang jelas ada kejelasan dari sisi poin-poin yang memang nanti diperlukan, gitu Ibu. Ya, karena kita memang dalam praktek tuh gitu ya Pak ya, maksudnya kita kan sekarang nggak bisa terlalu membatasi ruang skop jurnal gitu ya, karena belum dalam posisi bisa untuk itu. Yeah. Kita agak luas, makanya untuk semua cabang ilmu hukum tuh kadang-kadang bingung Pak, misalnya kita pakar hukum lingkungannya hanya ada 1 gitu misalnya, itu masuk paper soal hukum lingkungan, dan ternyata satu-satunya reviewernya nggak bisa atau nggak mau gitu, lagi nggak mau gitu, misalnya ya kan, jadi pusing kita Pak. Iya. Nggak apa-apa Bu, pasti dinamikanya akan semakin menarik ya Bu ya. Yang jelas 2 itu saja kalau berkaitan sama DOAJ. Dan DOAJ kan pastinya tidak melihat sampai ke bagian dashboard ya. Jadinya ada ruang-ruang yang nantinya Ibu juga bisa manfaatkan. Tapi
memang penyamaan persepsinya harus kuat dari segi editor untuk bisa menyesuaikan dari segi standarisasi pengelolaan jurnalnya. Karena jangan jadi itu menjadi hal potensi yang Ibu mau manfaatkan gitu ya untuk bisa mendapatkan indeksasi dari DOAJ ataupun dari segi Arjuna gitu. Tapi memang ada progres yang memang diharapkan nantinya juga ada satu bentuk stabilan gitu ya dari setiap posisi yang memang nanti sudah didapatkan oleh tim dari Ibu. Terima kasih, Pak. Cukup jelas ya Bu? Terima kasih, Pak. Sama-sama Ibu. Kemudian yang ini Bapak Ibu, link Tersa. Di link Tersa, ini belum ada. Link Tersa sepertinya terlewat apa gimana ya? Linguis. Halo. Dengan Pak Danis. Siap Pak. Jadi sepertinya kami terlewat yang ini. Di link Tersa ini kalau dari sisi sini, ini basic kriterianya masih bermasalah Bapak. Jadi kalau udah berkaitan sama basic kriteria DOAJ, nanti akan kita take over, kita akan sesuaikan di bagian setiap kolom yang memang diperlukan oleh pihak DOAJ gitu Pak. Jadi kami mohon izin, nanti akan kita coba sesuaikan. Yang jelas kami harus bisa memastikan kembali, misalnya ini kan berkaitan sama copyright. Nah ini kan belum tersedia ya di sini ya. Nah ini bagian copyrightnya. Apakah copyrightnya nanti akan menggunakan penulis ataupun copyrightnya dengan menggunakan jurnal, itu nanti akan kita coba konsultasikan. Tapi biasanya yang sebelum-sebelumnya ya, itu kita langsung take over dengan menggunakan copyrightnya ada di jurnal. Jadi nanti konsekuensinya tampilannya akan seperti ini Bapak. Ini dia, mana nih ya? Nah ini dia. Jadi kita akan buat seperti ini. Dengan license-nya adalah CC BY. Seperti itu Bapak. Di sini yang memang harus kita pastikan tidak ada satu, ini kan seperti ini ya. Nah ini kan CC BY SA. Jadi nanti kita akan gunakan penyesuaian license-nya adalah CC BY SA. Tapi copyright kan di sini belum ada ya yang memang menyertakan apakah ini jurnal ataupun penulis. Jadi kita langsung kuatkan dengan pemilihan copyright-nya ada di penulis saja. Oke. Begitu ya Pak ya. Nanti kami izin untuk bisa disesuaikan. Terima kasih. Mungkin ada yang mau ditanya Bapak atau cukup? Cukup sih. Gak ada. Baik. Terima kasih Pak. Kemudian International Journal of Culture and Art. Ini kok nggak masuk juga ya, Bang Alvin? Permisi Pak, saya Pak. Iya, Culture and Art juga nih sepertinya nih. Kemarin ada beberapa yang miss. Sebentar Bapak. Ini dia. Belum masuk ke daftar kami ini ya. Oke. Ini sudah clear kalau menurut kami. Tapi memang ada dua hal seperti yang tadi ya Pak, yang di Fakultas Hukum. Yang pertama berkaitan sama endogeni, itu sangat hati-hati. Karena kita melakukan proses reviewnya hanya yang di 2024. Jadi pastikan juga Pak Puji nanti bisa memastikan 2023, 2022 endogeninya tidak begitu signifikan. Kemudian di sini ada beberapa yang kategorinya misleading metric ya Pak. Seperti halnya ini DRJI. Ini merupakan misleading metric yang sangat ditentang oleh DOAJ.
Nah, DRJ di sini, ini dia menyertakan sebagai indexing, tapi formulasinya itu tidak jelas, misleading gitu, Pak. Jadi menurut saya ini harus dihapus dan tidak perlu disertakan. Nah, misalnya seperti ini juga logonya. Atau di bagian, biasanya ada kolom indexing dan abstrak. Seperti ini juga harus dihapus. Jadi Bapak seakan-akan dengan tidak menyertakan ini ya tidak mendukung adanya misleading metric tersebut. Nah, kemudian di bagian sini di digital archiving ini harus dihapus Bapak karena kebetulan USU sudah kami cross check tidak menggunakan LOCKSS dan juga CLOKSS. Jadi ini bukan satu peraturan ataupun regulasi yang memang harus disediakan ya di dalam talenta.usu. Jadi untuk saat ini bisa dihapus dulu saja supaya bisa sesuai dengan aspek-aspek transparansi yang diminta oleh Dewa Aja gitu Pak. Mungkin itu saja Bapak. Baik, terima kasih Pak. Siap. Nanti bisa kami take over saja supaya bisa menyesuaikan. Nah yang jelas kami nanti juga izin kita akan sesuaikan tidak menggunakan submenu seperti ini. Jadi mungkin nanti langsung dari segi sidebar-nya seperti ini. Oke Pak, siap. Dibantu. Baik. Ini link put juga kayaknya ya. Oh iya ini yang belum masuk ya. Bang Alvin, sepertinya ini yang dulu dikasih belum lengkap ya. Yang mana? Ini nggak ada yang dari Fakultas Ilmu Budaya kayaknya. Nggak ada ya? Iya. Ya dulu. Ini lingkut nggak ada, linguistik tadi nggak ada, international culture and art studies juga nggak ada. Loh, Ini kan dulu data ini kan kami dapat dari timnya Abang. oh, Bisa berarti kita dicek skip ya. lagi ya Bang. Ketinggalan berarti ya dah. Nggak apa-apa ini bisa kita cek dulu. Untuk lingkut ada timnya Bapak Ibu? Hadir Pak, hadir. Siap. Nah ini ada beberapa yang memang harus bisa kita pastikan kembali. Untuk di link put ini indexing dulu itu sama Prof siapa ya saya lupa. Yang berkawan Prof Silvana ya. Ya. Saya dari Linkput, Pak. Siap Prof, sehat Prof. Alhamdulillah. Siap Prof. Alhamdulillah. Nah dari sisi lingkut ini ada beberapa yang perlu diperbaiki sama Bapak Ibu. Yang pertama berkaitan sama satu penyampaian informasi ya, yang memang nantinya bisa kita perkuat ini dari segi interface. Menurut saya kita bisa sesuaikan saja nih dari segi tampilannya karena terlalu masih dasar ya. Nah, mungkin di bagian sini nanti kita akan sesuaikan. Saya garis besar aja. Oh iya. Masukan saya Sepertinya kan sudah ada sebelumnya juga. Ada yang bocor, Bang Alvin. Rekamannya. Iya. Tapi kan tadi kan dicatat juga sama Prof. Kirhaya tadi. Itu aja. Tolong siapa itu? Silakan matikan mic. Ya. Bang Alvin bisa dibantu. Iya, sama-sama. Prof Mul, matiin. Iya. Sebentar ya. Ini dulu tadi Pak Ijo barusan. Maaf ya, maaf. Siap, Prof. Nah, ini untuk yang di lingkut, jadi interface-nya akan kita perbaiki saja, Ibu. Kemudian ada penyesuaiannya supaya tidak diplot di sini, tapi nanti mungkin kita akan berikan yang lebih cocok lah penyesuaiannya. Nah, kemudian dari segi
peer review proses di sini ini sih clear ya. Saya cukup memantau kegiatan yang dulu untuk yang di Linkput karena kan cukup rajin ya ikut kegiatan terus yang waktu pas pertama gitu. Saya ingat ini, jadi ada beberapa yang bisa kita langsung pastikan saja. Nah, kayak misalnya ini, Ibu, untuk di reviewer, apakah memang clear ini ada semacam keabsahannya, jadi harus bisa dipastikan lagi. Karena dengan penyediaan reviewer seperti ini, biasanya ada semacam koordinasi dengan editor dari DOAJ menanyakan apakah reviewernya ini memang sudah dikomunikasikan, sudah mendapatkan izin seperti itu. Sehingga nantinya bisa buat transparansinya gitu ya. Karena kalau menurut saya ini cukup terkategori top of mind semua ini ya, dari yang berkaitan sama linguistik ya. Ada yang dari Bangladesh, ada yang dari Singapura, ada yang dari Malaysia. Nah, ini perlu juga untuk dipastikan. Kalau perlu, memang nanti disiapkan data-data dukung seperti misalnya SK, komunikasi via email, dan lain sebagainya. Nah, kemudian dari sini, di bagian arsip, ini diperlukan kembali satu penyampaian kalau tidak ada yang tadi ya berkaitan sama endogeni. Karena yang kita cek hanya yang di 2024 saja, maaf. Nah, apakah di 2023, kemudian 2022, idealnya sih 3 tahun berjalan ya Bapak Ibu ya, itu tidak mendominasi tim editor yang memang sudah ada, tapi di terbitan artikelnya itu juga dominan ada. Nah, itu kan kategori endogeni yang nantinya bisa kita hindari. Nah, selebihnya untuk Linkput, menurut saya sih nanti tinggal disesuaikan saja. Karena kalau untuk PDF-nya, ini PDF-nya itu hampir sama ya dengan PDF yang lain. Dan ini jelas kategorinya adalah di jurnal ya untuk publish-nya nih. Copyright ada di jurnal, publish by Talenta. Jadi perlu untuk kita sesuaikan dari sisi prosedural yang berkaitan sama copyright ada di jurnal. Dan di sini masih belum tersedia. Nanti mungkin akan kita coba sesuaikan ya. Ini kan belum kelihatan sama sekali nih di bagian about. Nah, nanti kita akan gunakan, tapi tidak menggunakan yang ada di penulis, tapi yang ada di jurnal. Kalau yang ada di jurnal, bisa kita gunakan yang ada di JPM ini, dengan menyertakan seperti halnya ini di copyright. Copyright, ini dia. Nah, kurang lebih seperti ini. Demikian mungkin, Prof. Ada pertanyaan Bapak Ibu dari Linkput, silakan. Mungkin tim lain, Muhammad Yusuf, Dr. Yusuf ada? Barangkali Saya ada rasa ada cukup, pertanyaan. Prof. Sudah paham, nanti akan saya perbaiki dengan izin Pak. Itu yang untuk 2023 memang masih pakai format yang lama, tapi 2024 kita sudah pakai format yang baru untuk templatingnya. Oh baik, tapi format yang baru juga copyright-nya ada di penulis, ada di jurnal kan? Betul. Pak, nanti akan kami perbaiki. Terima kasih Pak. Baik, siap. Terima kasih Pak Dwi. Sama-sama Prof. Silvana. Kemudian International Journal Linguistik. Ini kategorinya mayor, tapi prioritasnya minor ya. Ini status awalnya. Kenapa mayor? Karena ini berkaitan sama isu copyright yang wajib buat di-clearkan ya dari sisi regulasi jurnal. Nah, ini yang LSM. Nah, di sini. Nah, tadinya nggak ada kan ya copyright transfer form-nya? Iya, sudah ditambahkan, Nah, Pak. sekarang sudah ada ya, sudah ditambahkan. Iya. Nah, selebihnya
isu-isu yang seperti tadi Bapak, seperti bagian submenu, di sidebar-nya tidak ada yang duplikasi, jadi mohon dibicarakan apakah mau gunakan yang submenu atau yang di bagian sidebar seperti ini. Nah, kemudian seperti yang tadi juga di Linkput, kalau misalnya ada yang kaitannya sama endogeni ataupun yang berkaitan sama keabsahan di dalam editorial, itu harus bisa dijaga dengan baik. Ada pertanyaan, Bapak? Saya pikir sudah cukup, Pak. Tapi tadi Cukup jelas masalah ya, Gofur ya. Ada sampaikan Gofur. menu tadi, Pak. Yang mana? Submenu. Maaf. Submenu yang ini, Bapak, yang sebelah kanan. Jadi ini kan yang disetting sama pengelola ya, yang di Ya. bagian atas. Nah, submenu ini kami yang buat, Bapak. Nah, kenapa terkadang editor itu agak ribet ya, dia buat menyertakan seperti submenu seperti ini. Jadi kita plot saja di bagian satu titik dan ini langsung terlihat secara lebih jelas gitu ya. Artinya Tapi itu karena yang menu ini di atas kita yang hapus, Pak, atau bagaimana? ya di disable aja sih Pak intinya. Oke, baik, Pak. Intinya supaya tidak ada duplikasi juga. Baik, baik. Baik, terima Siap. kasih, Pak. Nah, Bapak Ibu mungkin bisa lihat di beberapa jurnal yang sudah terindeks di DOAJ, ini juga seperti ini dan ini juga seperti ini. Jadi lebih cepat gitu kalau ada kebutuhan standarisasi, dia terlalu banyak yang memang harus dilakukan proses pemeriksaannya gitu ya, dengan mencari beberapa kolom yang memang harus dilihat di beberapa bagian gitu ya, agak susah. Baik, baik, Pak. Apakah ada persyaratan lain Pak Dwi yang perlu dilengkapi untuk Aman, pengajuan DOAJ? aman Prof, kalau saya lihat. Aman ya? Selebihnya nanti ya seperti tadi di 2024 kan yang kami hanya melakukan review. 2023-nya mohon dipastikan tidak ada yang endogeni ya. Nah, untuk yang 2024 kalau misalnya memang sudah lebih baik gitu ya, yaitu tinggal dijalankan saja. Tapi kalau misalnya belum mulai untuk yang endogeninya ataupun isu-isu lain yang cukup signifikan nanti dilihat oleh DOAJ, itu juga harus diperbaiki, disamakan persepsinya supaya pengelolaannya lebih baik lagi di depannya. Paling seperti itu sih catatan dari kami. Baik, terima kasih Pak Dwi. Siap, Pak. Kemudian psikologia. Psikologia ini sama ya, copyright transfer form. Sepertinya sudah disesuaikan ini kalau copyright transfer form. Ada dari psikologia Bapak Ibu? Hadir Pak. Siap, Ada dua Ibu. saya. Baik, untuk psikologia, seperti halnya tadi di yang Sumatera and Malay, di bagian copyright-nya ya, ini kan sebelumnya di sini dan belum begitu kuat ya dari standarisasinya, tapi udah ada plotting di sini yang sudah disesuaikan. Cuma copyright-nya sepertinya belum ditambahkan ini. Jadi mohon ditambahkan copyright transfer form-nya karena yang digunakan kan copyright-nya ada di jurnal ya. Di author kami. Kalau di author sebentar. Waktu awal itu kami lihat sebentar. Kami ganti sih memang sampai artikelnya juga kami ganti semua. Oh, ganti. Per kapan itu Ibu? Maaf. Awal tahun kayaknya ya. Tapi yang edisi Oh lalu iya. Awal tahun berarti ya. iya. Nah, kalau posisi seperti itu mohon dibantu adanya perubahan dari sisi jurnal ya, sehingga ditambahkan di jurnal histori saja Ibu. Iya. Di jurnal histori kami Di sini kemarin juga. misalnya ada perubahan dari yang tadi ada di author, dari di jurnal, kemudian dirubah ke author. Nah, ditambahkan di sini, mohon izin Ibu. Oke. Jadi nanti setiap rekor dari perubahan-perubahan kita plot di sini ya Bapak Ibu ya, di bagian jurnal histori.
Oke, kemudian menurut kami sih clear ya yang psikologi ya. Paling yang tadi yang editorialnya sama seperti yang jurnal di Fakultas Hukum, mungkin Ya, dipastikan lagi sudah ada bentuk komunikasi ke masing-masing person ya gitu Ibu. Oke. Kami menggunakan komunikasi personal, Pak. Apakah memang perlu ada Disiapkan aja Bu, ya? kalau misalnya itu buat Siapkan aja ya. sanggahan nanti. Oh iya, karena memang sebenarnya orangnya dikenal, tapi memang nggak ada form sahnya gitu, tapi perlu berarti ya Pak. Siap. Jadi nanti bisa kalau misalnya ada kan by email gitu ya Bu ya. Kemudian emailnya itu nanti ada keterangan kalau editor, reviewer itu tidak mengetahui ataupun Ibu dikatakan mencatut misalnya seperti itu. Nah, itu Ibu bisa langsung kasih buktinya. Oh, ini udah disampaikan sebelumnya. Ini bukti kami email dan bukti respon dari pengelolanya ataupun dari editor ataupun reviewernya gitu Ibu. Oke. Ada juga Dipastikan aja Bu, sekarang sangat marak Bu. Oke. Iya, dan Mereka ini sudah kan kami buat semakin mau terbuka gitu Bu dari segi transparansinya. Oke. Dan review ini kan kami buat juga ada yang dari luar negeri kan Pak, untuk Yap. akreditasi tentu saja. Cuma artikel kami ini sudah kami buat menerima masih artikel bahasa Indonesia dan bahasa Inggris gitu. Jadi kan logikanya harusnya kalau ada editor internasional artikelnya harusnya kan berbahasa Inggris. Nah ini so far sih kita masih punya bilangnya membuka dua gitu. Jadi kayak mix gitu. Sebaiknya jangan nih Bu. Kalau bisa kalau Inggris, Indonesia. Kalau saran saya ya, karena kemarin itu ada juga yang tidak kategorinya apa ya, penyampaian informasinya itu belum jelas pangsa pasarnya gitu. Karena ada kaitannya juga di DOAJ itu berkaitan sama memarketingkan dari sisi jurnal. Jadi diupayakan kalau startnya dari sekarang aja di nomor 1 ya 2024 ini diupayakan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia gitu. Oh, malah Nanti konsisten ditambahkan aja aja Bu. gitu ya Pak ya. Betul, kalau saran saya sih sekarang udah Inggris semua aja sih Bu. Iya. Karena kebutuhan akreditasi juga sudah mengarah ke sana ya. Iya benar Pak. Baik Pak. Bang Armen ada tambahan Bang Armen? Pak Armen silakan. Ini sih udah cukup. Yang penting siap. kami berarti tambah itu kan di jurnal history itu kan. Berarti betul. Karena Ditambahkan sebelumnya saja supaya yang kami lebih catat di jurnal history itu Pak, terdokumentasi. Yap. itu perubahan template Pak. Karena dulu template. Ditambah aja Bang. Jadi ditambah dari sisi seperti tadi tuh, yang memang ada isu-isu yang berkaitan sama perubahan. Jadi nantinya kalau ada apa-apa kita sudah tersampaikan dulu gitu ke publik. Maksudnya kayak gitu Bapak Ibu. Benar. Dan itu udah satu pintu di bagian jurnal history. Baik. Secara teknis, kalau Ibu nanti ada perubahan, misalnya sudah terindeks di DOAJ, kemudian ada perubahan. Nah, itu DOAJ ada fasilitas buat update metadata ataupun informasi. Nah, kalau sekarang memang harus clear dulu. Jadi nanti kalau misalnya sudah terindeks, kita agak nggak begitu perlu lah ya mungkin kalian jurnal history. Tapi buat statement gitu ya Pak. Betul Ibu. Ini Pak, nanti ketika kita sudah update, nanti tim Bapak akan mengevaluasi ulang lagi sebelum Bapak. di apply ya Pak. Betul Bapak. Jadi tanggal 19 kami ada lagi buat diskusi seperti ini. Nah setelah itu kami akan coba cek kembali. Mungkin di minggu keempat ya dari Juni. Siap Pak, siap. Siap Pak. Oke, terima kasih. Pak. Sama-sama Ibu Vivi. Kemudian untuk yang sustainable economy ada Bapak Ibu? Ini kategorinya mayor karena belum ada keterangannya, copyright policy-nya tidak ada, kami temukan. Jadi mohon bisa dipastikan mau menggunakan yang penulis ada di penulis atau ada di jurnal. Kalau ada bisa menggunakan dari bagian-bagian seperti ini. Atau nanti kami langsung cek dulu saja, misalnya ada di bagian PDF sebelumnya, ada berkaitan sama copyright-nya,
kemudian kami sesuaikan dengan menggunakan Madani atau dengan menggunakan yang di JPM. Nah, ini contohnya seperti ini. Sepertinya kan ini belum ada kejelasan ya. Nah, jadi saran saya sih menggunakan yang lebih mudah ya, itu dengan menggunakan copyright ada di penulis. Ada dari Sustainable Economic, Bapak Ibu? Ya, hadir Pak. Siap. Seperti itu, hanya kebutuhan di copyright saja, tapi karena itu penting dan inti dari DOAJ, jadi kategorinya mayor, Ibu. Ibu atau Bapak, maaf. Belum. Bapak Wahyu Sugeng. Oh, Bapak, iya. Siap, Pak Wahyu. Dwi Maaf. Fajar. Jadi, nanti ini di bagian mayornya memerlukan copyright policy, Bapak. Kenapa Bapak kategorinya priority penting ya, sangat penting ya, karena ini merupakan salah satu instrumen kebutuhan di DOAJ, copyrightnya itu harus bisa dipilih. Nah, posisi jurnal Bapak itu belum ada pemilihan mengenai copyright policy-nya. Saran kami langsung aja bisa menyertakan seperti yang ada di JPM ini, kalau memang menggunakan jurnal, kalau untuk menggunakan penulis, Bapak bisa menggunakan seperti hal yang ada di Madani. Nah, kalau yang di jurnal, Bapak harus menyediakan juga namanya copyright transfer form. Seperti halnya di sini, Bapak. Secara teknis sih seperti itu aja, Bapak. Kalau yang Selebihnya, simpelnya, saran Bapak yang mana, Pak? simpelnya yang ini, Pak. Yang di penulis saja, Pak. Oh, yang di penulis saja ya? Yang Betul. contohnya Nah, itu nanti yang di license-nya, jurnal Madani ini ya, Pak ya? betul. Nanti license-nya Bapak sesuaikan sama ini, Pak. Kan udah ada sisi BSA. Kalau yang di Madani, jangan ngambilnya jangan yang ini ya, Pak. Tapi ambil dari yang ada di sini. Ini kan biasanya nge-link ya. Nah, nanti link, nah disesuaikan namanya ini Pak. Dari sini Bapak tarik sampai bawah. Nah ini, penotis. Sampai sini nih. Sampai sini aja Pak. Jadi dari atas ini sampai sini. Bapak copy pastekan seperti halnya ini. Kalau ini kan dia menggunakan sisi by, dua hal yang berbeda Pak. Iya Pak, baik Pak. Oke Pak Jadi, Wahyu, makasih. pakai yang Cukup simpel-simpel jelas ya, aja Pak? ya Pak ya? Iya, kalau menurut saya sih seperti itu Pak. Oke Pak. Oke, makasih Bapak. Kemudian yang terakhir Jomas. Jomas kayaknya udah Sinta 3 ya. Sinta 6, Pak. Sinta 6 ya, Prof ya? Iya. Seingat saya waktu itu, Oh, waktu kalau ke... kita 3 ya, Prof. Iya, Pak. Coba kita cek dulu. Iya kan? Enggak, Sempat kayaknya 3. 6 ini. Iya, Andrew. Oh, iya, baik. Jadi untuk yang Jomas, ini dia. Bisnis mobile belum ada. Kemudian perlu dibuatkan deskripsi dari patch yang disebutkan, konten belum ada. Jadi ini dia bisnis modelnya belum ada statementnya. Di sini ini copyright ya, sama kategorinya mayor sama juga prioritas. Karena di sininya ini belum ada kejelasan dari segi copyright seperti ini. Tapi karena sudah ada terbitan dan biasanya itu terpusat di Talenta ya untuk layouting segala macam, ini kan udah ada. Jadi seperti halnya tadi saja sama Pak Sugeng, jadi tinggal pilih mana yang memang license-nya itu sama seperti halnya ini. Jadi di bagian sini boleh diambil, kemudian di bagian sini menyesuaikan dengan ini, Bu Prof. Nah kemudian yang di bagian sini, di bagian Jomasnya, ada beberapa yang perlu diperhatikan juga Bapak Ibu. Ini mungkin berlaku buat semua ya. Ini berkaitan sama artikel history, karena ini sangat rentan sekali dan agak susah untuk kita bisa penyesuaian ya ketika mau mengajukan, karena sudah terrecord posisinya ke dalam masing-masing PDF. Upayakan tidak ada yang kategorinya itu tercatat secara fast track di sini Bapak Ibu. Nah, misalnya Januari 29, kemudian tanggal 1 Februari itu udah terbit. Nah, upayakan tidak ada yang seperti itu. Kalau misalnya ada, itu udah di luar
tanggung jawab kami sepertinya. Kalau itu Pak Karena Dudu kira-kira udah dulu, oke gitu Pak Dudu? kalau ini sih udah ada Januari, Maret. Upayakan disesuaikan Prof sama proses peer review yang sudah ditentukan di dalam OJS. Nah, kalau posisinya seperti ini, peer review-nya mana ya? Bagian bawah nih, peer review proses. Nah, misalnya kayak gini, ini double blind dan diberikan waktu berapa hari ya, kan biasanya ada minimal 14 atau berapa. Nah, misalnya ini the process take 3 months for a maximum time. Misalnya kayak gitu. Itu kan berarti masih relate sama yang tadi, Prof. Jadi menurut kami sih cukup ya untuk posisi yang tadi. Seperti ini. Nah, tapi hati-hati kalau misalnya memang ada yang kita kelewat dan kategorinya dominan. Nah, itu hati-hati juga. Karena terkadang ini jadi bulan-bulanan nanti. Karena kategorinya sangat diprioritaskan juga itu sama tim dari DOAJ buat mengukur kesediaan dari jurnal ya. Selebihnya menurut kami sih clear sih. Cuma biasanya kan perintilan-perintilan ini Bapak Ibu yang nantinya berdampak ya dari segi penolakan. Jadi harus hati-hati. Mungkin itu ada pertanyaan lagi? Silakan Ibu. Andrew kalau ada Andrew. Iya makasih Pak Dudu. Andrew ada deh Siap. atau Joe? Sama-sama. Cukup Bu Pros, sudah jelas nanti beberapa Siap. perbaikannya sama-sama yang sebelumnya Pak. Oke, Oke, siap. makasih Pak Dudu. Sama-sama Ibu Prof, siap. Baik, jika sudah berarti mungkin saya lemparkan kembali apakah ada pertanyaan kembali dari hasil review tadi Bapak Ibu. Jika tidak ada, mungkin bisa kita tutup saja. Yang jelas, kami hanya melakukan proses cross-check di 2024 ini, diupayakan 2023, 2022, mungkin ada isu-isu seperti tadi ya, adanya perubahan, di psikologi misalnya tadi ada perubahan, nah itu berarti harus bisa disesuaikan. Kita ambil jalur tengah yang bisa kita percepat dengan menyediakan jurnal history tadi. Nah, disampaikan di situ Bapak Ibu data-data dukungnya yang memang memperkuat supaya nanti kita bisa bergening ke pihak dari DOAJ. Oke, demikian mungkin Bapak Ibu. Terima kasih atas waktunya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dudu. Sama-sama Prof. Elizabeth. Terima kasih Pak. Mari Pak Puji. Terima kasih Pak Dudu.